Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa rahimakumullah. Jumpa kali ini kita bersama dengan Bapak Haji Hasbi. Beliau masih muda, tapi sudah tergolong pengusaha yang sukses. Yang luar biasanya, beliau ini sukses bukan dengan cara menyempeng kepada kesuksesan orang lain, tidak juga dengan warisan orang tua, tetapi beliau sukses benar-benar memulai karir dari nol, from zero to hero. Ini yang luar biasa, dan ini patut kita belajar sama beliau. Saya kira saya dan Jumirsa tentunya kita tidak sabaran ingin mendengar bagaimana beliau itu berproses dari nol menjadi orang yang sukses di dunia usaha. Sampai sekarang ini saya tahunya ada bangun hotel, sudah ada penginapan dibuat, ada wisma kan namanya, pokoknya sudah luar biasa. Terus kemudian beberapa hal-hal yang sudah dia lakukan beliau ini, artinya tentu ada kiat-kiat yang dilakukan, karena kita orang yang bijak itu kita tidak melihat orang yang sudah sukses, tapi proses sukses itu yang penting sebetulnya, karena hanya itu yang bisa ditiru. Oleh karenanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji, saya ya ingin mendengar proses daripada perjalanan kesuksesan Pak Haji sehingga bisa seperti sekarang ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Proses usaha itu sebenarnya tidak ada yang istimewa di awalnya. Iya. Jadi ceritanya begini. Saya selesai itu 2003. Jadi pas pulang target itu untuk jadi pegawai. Iya. Iya. Karena pada waktu itu pas 2003 juga itu Kolaka Utara pas pemekaran. Iya. Jadi apalagi saya berpikir, saya putra daerah, Iya. berpeluang. Tapi itulah namanya takdir. Jadi saya sempat honor. Jadi pas 2004 itu pembangunan tower Telkomsel. Yang urus itu saya ketemu dan bincang-bincang. Sempat Mida ini ajak bilang mau bisnis pulsa atau HP nanti kalau sudah ada signal. Saya bilang target saya bukan di situ sih, karena saya pegawai. Saya bilang apa namanya sarjana, saya mau jadi pegawai. Tapi pada waktu itu 2004 Kolaka Utara itu kan tidak menyala siang. Iya. Lampunya nanti maghrib baru menyala. Pagi mah padam lagi. Jadi saya berpikir bisa saya coba ini. Karena tidak mengganggu di waktu honorer saya istilahnya. Jadi pergi honor jam 2 bisa pulang, masih sempat istirahat. Karena nanti malam baru bisa menjual. Jadi awal itu sehingga saya coba-coba untuk bisnis, Ustaz. Jadi modalnya itu sebenarnya bukan modal yang istimewa, Ustaz. Tetapi tabungan waktu kuliah, Ustaz. Kalau tidak salah waktu itu sebanyak 13 juta kurang lebih. Apa namanya, tabungan itu asal mula saya pakai naik ke Makassar. Awalnya beli pulsa dalam bentuk voucher waktu itu dengan beberapa unit handphone. Jadi bagaimana ceritanya kok bisa punya tabungan sementara? Kan kuliah ini biasanya orang kuliah itu malah minta uang sama orang tua. Nah ini kan kebutuhan kuliah kan ini. Iya, ya karena waktu kuliah saya berprinsip, Ustaz, kalau tidak penting
enggak dibeli. Jadi saya berprinsip memiliki sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau tidak penting, tabung aja. Jadi akhirnya tersimpan dana itu sebanyak 13 juta itu. Jadi modal awal nih memulai bisnis ini 13 juta. 13 juta kurang lebih. Luar biasa. Sekarang ini sudah miliaran asetnya. Ini yang patut menjadi menjadi contoh kita nih. Jadi saya dan semua pemirsa betul-betul luar biasa. Jadi saya kira ini Pak Haji, artinya tentu ada yang memotivasi. Adakah mungkin ada dari orang lain yang sering memberikan wejangan, entah dari orang tua agar menjadi pengusaha yang sukses, atau membaca buku-buku motivasi? Tidak ada sih, Tas. Artinya itu tadi, sebenarnya awal bisnis itu cuma coba-coba juga sih. Cuma ya alhamdulillah ternyata ada hasil. Nah, cuma pada saat menjalani bisnis itu memang saya fokus, Ustaz. Jadi itu fokus, kemudian bagaimana berusaha bersedekah, dan terutama zakat, karena saya anggap itu zakat adalah kewajiban. Jadi saya sudah belajar zakat pada waktu saya mulai berbisnis. Nah, dan saya tidak lupa itu berkahnya usaha saya itu tidak luput dari doa orang tua. Karena saya belajar dari waktu kuliah. Kuliah itu saya alhamdulillah 4 tahun selesai, 12 orang pertama di angkatan 99 saya waktu itu, selesai 2003. Saya malam yudisium saya saya cubit lengan saya, Ustaz. Karena saya berpikir, betulkah saya selesai atau saya bermimpi? Karena saya berpikir, masa teman saya justru ada yang lebih hebat, Ustaz. Ada yang teman studi saya, Ustaz, ada alumni SMA 5, SMA 17, pasti lebih hebat-hebat daripada kita. Walaupun bagaimana hebatnya kalau di kampung, teknologinya pasti terbelakang. Tapi itulah, setiap saya mau ujian, mau final, saya kontak orang tua. Mak, saya mau ujian, doakan saya. Dan setiap mau ujian, saya tidak lupa untuk minta doa orang tua. Dan alhamdulillah dari situ saya berkesimpulan bahwa ternyata doa orang tua betul-betul mukjizat, Ustaz. Termasuk di bisnis, Ustaz. Berjalan setahun, alhamdulillah saya sudah bisa bangun kios. Ternyata orang tua masih berpikir untuk bagaimana saya bisa jadi PNS. Karena ya bagaimana pemikiran orang tua dulu kan, kalau pegawai baru dianggap berhasil. Saya bilang insya Allah doakan saja saya. Itu saya minta, saya tidak minta modal, saya tidak minta lebih, cukup doakan saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Ustaz. Baik pemirsa, ternyata dari setiap usaha kita mau jadi siapa, menjadi apa, tidak lepas daripada doa daripada orang tua. Dan seperti yang dipraktikkan Pak Haji Hasbi, ini yang luar biasa. Dan saya kira itu yang terpenting dalam kehidupan kita, karena hidup itu tidak berkah tanpa doa kedua orang tua kita. Oleh karenanya, saya kira kita banyak-banyak minta doa kepada kedua orang tua kita. Lalu kemudian tadi itu ternyata tanpa dorongan siapapun, hanya proses itu dijalani begitu saja. Tapi setelah melihat ada hasil, itu menimbulkan optimisme yang sangat luar biasa, sehingga mau menjalankan usaha itu dengan fokus ya Pak Haji. Artinya fokus menjalankan usaha sehingga sekarang ini betul-betul hasilnya luar biasa. Fokus, jujur, amanah, Ustaz. Jadi saya biasa gambarkan, orang saja dikasih amanah dan bagus pasti ditambahkan, apatah lagi Allah.
Ya. Ya. Baik, mungkin ada closing statement ke Jumirsa. Bisa mungkin mic-nya didekatkan Pak Haji. Ya. Supaya ini kan. Makasih. Kalau kiat-kiat saya dalam berbisnis, pertama itu harus jujur. Kedua, fokus dalam berikhtiar, dalam berusaha. Ketiga, amanah. Keempat, jangan lupa bersedekah. Iya, Ustaz. Keempat, selalu ada rasa syukur. Karena dalam Al-Quran juga mengatakan siapa yang bersyukur akan saya tambahkan. Dan siapa yang kufur, azabku amat pedih. Iya. Yang ketiga, kita tidak bisa takabur, Ustaz. Tidak bisa sombong. Karena saya berprinsip bahwa yang kita punya itu cuma titipan. Jadi bagaimana kita betul-betul pergunakan dengan baik, dengan yang diridhoi. Iya, Ustaz. Terima kasih. Iya, Jumirsa, luar biasa. Ada yang saya garis bawahi, ya termasuk ketika kita sudah menganggap bahwa apa yang kita dapatkan itu merupakan titipan, saya yakin kita juga tentu mengikuti maunya yang menitip. Seolah-olah Allah mengatakan, nih saya kasih kamu harta, saya titip harta, tolong kasih juga si ini, termasuk dalamnya itu fakir, miskin. Dia punya hak ya, hanya lewat kita. Saya kira ini yang menarik Jumirsa, tanpa kita harus melupakan hak-haknya yang lain. Ketika kita sukses sebetulnya, itu mungkin saja kesuksesan kita itu karena doa orang-orang yang tadi ini nih, orang-orang yang tidak mampu mendoakan kita karena seringnya kita memberi. Saya kira itu yang menarik. Baik, jadi mengakhiri daripada jumpa kita kali ini, sebuah kisah adalah salah satu pabrik sepatu di sebuah negara. Dia mengutus 2 orang surveyor ke sebuah negara yang lain karena ingin mengekspor sepatunya ke luar negara. Lalu kemudian yang satu ini pulang dengan pesimis, menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa tidak layak kita buka pabrik sepatu di sana. Kenapa? Kan di sana itu tidak ada orang yang pakai sepatu. Jadi kalau kita buka di sana itu bangkrut kita. Sementara surveyor yang kedua justru dengan semangat yang luar biasa menggebu-gebu menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa sesungguhnya di sana itu peluang yang sangat dahsyat. Kenapa? Di sana belum ada yang pakai sepatu. Artinya kalau kita buka pabrik sepatu di sana, betapa besar omset kita satu negara. Saya kira mungkin mudah-mudahan Jumirsa kita berada pada kondisi yang kedua tadi, bahwa surveyor yang kedua kita senantiasa optimis dalam keadaan apapun, karena persoalan itu sebetulnya keadaan yang sama bisa disikapi orang dengan cara yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya kita samakan persepsi kita, yang terpenting adalah seperti yang disampaikan Pak Haji, jujur, amanah, lakukan bisnis itu lillahi ta'ala, sehingga target utama kita itu sebetulnya bukan membanggakan harta yang kita punyai, tapi bagaimana menjadi saluran berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.